Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Zakiah Darajah. Setelah sekian bulan ya saya libur membuat video YouTube karena saya harus menyelesaikan penerbitan buku terbaru saya, juga penerbitan buku terbaru suami saya, dan itu cukup rempong gitu ya. Saya harus melayani pemesanan-pemesanan sehingga untuk pembuatan video YouTube libur dulu. Ternyata kebablasan sampai sepertinya sudah hampir 3 bulan ya saya tidak membuat video YouTube. Dan alhamdulillah kali ini ada waktu dan kesempatan sehingga saya usahakan untuk kembali sharing ya di channel YouTube saya ini. Dan kebetulan saat hari-hari ini ya, seminggu yang lalu saya dan suami saya kebetulan merayakan atau mensyukuri ya anniversary atau ulang tahun pernikahan kami. Jadi saat ini saya ingin sharing tentang topik masalah cinta. Ya, tema cinta ini sepertinya menarik sekali ya buat teman-teman yang mungkin masih muda-mudi, atau teman-teman yang sudah menikah dan masih baru gitu ya, atau juga yang sudah menikah lama tapi ingin terus membangun cinta di dalam rumah tangga teman-teman semua. Nah, di sini saya ingin sharing pengalaman saya ya dalam membangun cinta bersama suami yang itu memang tidak semulus bayangan saya sebelum menikah gitu ya. Tidak seindah bayangan yang waktu sebelum menikah tuh kayaknya menikah itu indah terus gitu ya, bahagia terus gitu. Ternyata ada gejolak-gejolak yang perlu kami atasi gitu ya. Dan alhamdulillah sepanjang pernikahan kami saat ini, alhamdulillah cinta kami justru semakin saling kuat gitu. Setelah mengalami berbagai gejolak-gejolak yang mungkin teman-teman yang sudah berumah tangga sama-sama mengalaminya. Nah, di sini saya akan membawakan bagaimana sih ciri seseorang ya, kita baik suami ataupun istri, yang mereka itu kekurangan cinta, atau mereka sebenarnya sudah cukup cintanya sehingga mereka hanya perlu untuk berbagi cinta karena dirinya sudah penuh dengan cinta. Nah, kadang-kala kita kurang memahami ini ya, seperti saya dulu gitu. Karena sepertinya saya mencintai suami saya gitu, tetapi saya tidak mencintai setulusnya. Saya hanya menuntut bahwa saya perlu dicintai. Jadi saya bukan memiliki cinta kepada suami, tetapi saya butuh dicintai ternyata. Jadi saya seolah-olah mengharapkan cinta dari suami saya. Itu yang akan menyebabkan benturan-benturan ya sebenarnya. Sehingga suami saya selalu saya tuntut harus begini, saya memaksa dia harus begini, saya berharap dia begitu gitu ya. Dan ketika suami saya tidak memberikan apa yang saya harapkan, saya kecewa ya. Saya sedih, saya marah, saya menangis dan sebagainya. Nah, itulah setelah saya renungkan selama beberapa tahun gitu ya. Sebenarnya benar nggak sih saya sudah mencintai suami saya gitu? Apa sebenarnya saya hanya mencintai diri saya sendiri sehingga saya menuntut orang lain untuk memberikan cinta kepada saya? Nah, dari pengalaman saya itu saya akhirnya belajar. Ternyata ketika saya menuntut cinta, berarti diri saya sendiri sebenarnya kekurangan cinta. Ada lubang yang sangat luas gitu ya, ada lubang yang sangat besar dalam hati saya yang membutuhkan cinta dari pihak luar. Sehingga saya menuntut orang lain, terutama suami saya, untuk bisa memberikan atau menutupi lubang yang menganga itu. Nah, ketika hati saya itu berlubang ya, kekurangan cinta, saya jadi menuntut suami saya untuk memenuhi atau menutupi lubang itu. Dan itu ternyata hasilnya tidak memuaskan. Saya justru semakin terluka ya. Ketika suami saya tidak memberikan harapan yang saya inginkan, saya kecewa sendiri. Apakah suami saya jahat gitu ya? Apakah suami saya tidak mencintai saya gitu ya, sehingga dia tidak bisa memberikan apa yang saya inginkan gitu? Ternyata bukan. Saya hanya kecewa, saya hanya marah, saya hanya meluapkan emosi saya kepada harapan-harapan saya sendiri sebenarnya. Bukan karena suami saya tidak mencintai saya, tetapi saya
terlalu berharap agar pemenuhan cinta yang kurang di dalam diri saya itu terpenuhi. Dan ketika tidak terpenuhi, saya akhirnya kecewa. Disitulah luka-luka yang mungkin pernah saya alami, dan juga mungkin ada teman-teman yang mengalami juga. Sehingga ketika saya sebenarnya kekurangan cinta, saya akan menuntut orang lain untuk memberikan cinta itu. Dan ternyata pola yang seperti itu justru tidak berhasil. Orang yang saya harapkan memberikan cintanya kepada saya, justru dia tidak memberikan, ya. Nah, ternyata pola seperti itu setelah saya lakukan beberapa lama gitu ya, ternyata tidak membuahkan hasil. Suami saya tetap dengan pendiriannya gitu ya, dan saya juga tetap kekeh dengan pendirian saya bahwa saya butuh untuk dicintai gitu ya. Saya butuh untuk ditutup atau dipenuhi cintanya di dalam diri saya gitu. Nah, karena saya belajar dari itu, maka saya mencoba untuk refleksi ya ke dalam diri saya, sebenarnya bagaimana sih kesalahannya. Saya dan suami saya tentunya dua orang yang saling mencintai ya, sehingga kami menikah gitu. Tetapi kenapa di dalam proses itu ada justru saling melukai gitu ya, saling tidak memberikan harapan, saling mengecewakan dan sebagainya. Saya yakin bukan hanya saya yang kecewa ya, tetapi suami saya juga kadang-kadang kecewa mungkin ya, mungkin gregetan, mungkin sebel, mungkin marah juga, mungkin beliau merasakan seperti itu juga ya. Dan ketika saya belajar untuk merefleksi ini, ya mungkin dari beliau juga belajar juga ya, cuma saya akan men-sharingkan proses di dalam diri saya sendiri. Nah, dulu ketika misalnya nih contoh yang membuat saya terluka gitu ya, misalnya saya ulang tahun, atau ulang tahun pernikahan gitu ya, suami saya itu kadang lupa, atau ketika ingat pun ya biasa saja itu, bukan suatu momen yang istimewa gitu ya, yang perlu istrinya dikasih kejutan gitu, dikasih hadiah gitu, enggak gitu. Sementara diri saya berharap seperti itu, berharap suami saya memberikan kejutan ya, berharap suami saya memberikan hadiah gitu, dan ternyata itu tidak terjadi gitu. Akhirnya saya marah, terluka, sedih gitu ya. Nah, ternyata buat suami saya memang hal-hal seperti itu ya biasa saja, bukan karena dia tidak mencintai saya sehingga dia tidak memberikan hadiah dan sebagainya gitu ya, tetapi beliau dalam pemikirannya itu ya biasa saja gitu. Apa sih yang perlu dilakukan itu kayaknya bukan sesuatu yang penting gitu. Nah, ketika saya berusaha untuk introspeksi diri gitu ya, berusaha untuk mencintai diri saya sendiri apa adanya, tidak perlu harus menuntut suami saya memberikan cinta kepada saya gitu ya, walaupun saya tahu beliau juga menyayangi saya, tetapi harapan-harapan saya itulah sebenarnya yang membuat saya kecewa. Bukan perilaku suami, tetapi harapan saya sendiri yang membuat saya sedih gitu. Sehingga saya berusaha membalik. Tadinya yang saya kekurangan cinta, saya berusaha untuk memenuhi diri saya dengan cinta itu sendiri. Saya tidak lagi menuntut suami saya untuk memberikan perhatian ya, memberikan kejutan-kejutan, kasih sayang dan sebagainya. Saya tidak menuntut itu, tetapi saya balik. Nah, jadi karena saya berusaha untuk mencintai di diri saya sendiri ya, memenuhi cinta di dalam diri saya sendiri, akhirnya saya balik polanya. Bukan saya menuntut suami saya agar dia menyayangi, memperhatikan, memberikan kejutan gitu ya, memberikan hadiah dan sebagainya, tetapi saya balik. Karena saya sudah cukup dengan cinta di dalam diri saya, sayalah yang memberikan cinta kepadanya ya. Saya memberikan perhatian yang penuh, saya mencintai dengan tulus. Saya kalau ada event hari-hari yang spesial seperti anniversary atau ulang tahun suami saya berikan hadiah ya. Saya menuliskan surat cinta gitu. Nah, ketika saya melakukan itu ya, justru suami saya berubah ya. Dia mulai menjadikan momen-momen yang menurut saya penting, itu juga penting buat dia. Akhirnya tanpa saya minta, ketika saya ulang tahun atau hari-hari spesial lain ya, seperti saat beberapa hari lalu kami anniversary, beliau malah memberikan kejutan yang di luar ekspektasi saya, di luar harapan saya, di luar pemikiran saya. Dia memberikan kejutan, dia memberikan hadiah, dan utamanya tentunya semakin sayang kepada saya ya.
Jadi saya sangat mengerti bagaimana sih seseorang yang kekurangan cinta itu akan menuntut orang lain untuk menutupi kekurangan itu. Dan hasilnya dia akan kecewa karena dia bukan kecewa kepada pasangannya, dia kecewa pada harapan-harapannya sendiri. Ya, tetapi ketika kita berusaha untuk memenuhi cinta di dalam diri kita, justru kitalah yang akan memberlimpahi orang lain dengan cinta kita. Ya, ketika kita sudah memberlimpahi orang lain dengan cinta, kita tidak menuntut apa-apa, kita tulus, kita ikhlas gitu ya. Ketika mereka akhirnya memberikan timbal balik yang setara atau bahkan lebih dari yang kita harapkan, ya disitulah bonusnya. Dan saya sudah merasakan bahwa dengan membalik pola seperti itu, kita justru akan mendapatkan sesuatu yang selama ini kita harapkan, bahkan melebihi dari ekspektasi yang selama ini kita harapkan. Jadi teman-teman, ketika di dalam diri kita masih kekurangan cinta, kita akan menuntut orang lain untuk memenuhi lubang cinta itu. Tetapi ketika kita sudah cukup dengan cinta di dalam diri kita justru akan memberlimpahi orang lain dengan kelebihan cinta itu. Dan apapun hasilnya dari orang yang kita berikan cinta itu, ya itu terserah mereka. Dan kita tidak menuntut lagi. Kalau kita masih menuntut, berarti ya kita belum tulus dalam memberlimpahi cinta kita. Ya, mungkin begitu sharing saya kali ini tentang bagaimana kita bisa menilai diri kita sendiri, apakah kita sudah cukup dengan cinta atau kita masih kekurangan cinta. Ya, kita bisa refleksi diri dan kita bisa memulai dengan membagikan cinta kita untuk kita selalu terisi ya, tangki cinta kita selalu terisi sehingga kita tidak tekor energi cinta, sehingga kita bisa terus membagikan energi cinta kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Mungkin demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.